semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk mengawali kegiatan kita, alangkah baiknya jika diawali dengan berdoa. Bapak dan Ibu guru, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu guru hebat, silakan berdiri. Bapak dan Ibu guru silakan duduk kembali. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu dan dukungan Bapak dan Ibu kepada saya untuk saya melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Morowali Utara SD Negeri Tambara Mode. Jadi kegiatan kita hari ini berkaitan dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, saya berharap Bapak dan Ibu untuk berdiri dan saling berhadapan. Kita akan melakukan ice breaking. Silakan berdiri, saling berhadapan. Cari pasangannya. Ya, silakan Bapak dan Ibu saling menatap, senyum selama 30 detik. Tatap pasangannya masing-masing. Ya, silakan
senyum, senyum, selamat untuk Genzeri, tatap. Iya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya. Ya, serasa lucu ya Pak. Yang awalnya senyumnya karena terpaksa, lama-kelamaan jadi senyum biasa. Ya, terima kasih Pak. Silakan duduk. Ya Ibu, ya Bapak Ibu guru hebat, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk materi inti, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, ada tidak yang tahu seperti apa itu budaya positif? Contohnya budaya positif itu seperti apa? Mengucapkan salam, tidak bertemu sesama Siswa atau sesama guru. iya, baik guru. Ada yang lain? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak guru? Berdoa sebelum belajar dan sesudah. Iya, berdoa sebelum belajar dan sesudah. Terus datang tepat waktu. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, disiplin positif. Nah, mendengar kata disiplin positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak dan Ibu guru? Dan kata disiplin itu menurut Bapak itu apa? Disiplin. Ya, itu apa? Aturan. Iya, aturan. Selain aturan apa lagi? Apa Pak? Aturan. Iya, taat. Disiplin itu aturan, taat. Nah, disiplin positif itu harus timbul dari dalam diri sendiri. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Contoh, jika saya bertanya kepada Bapak dan Ibu guru, kira-kira apa yang menjadi motivasi Bapak dan Ibu guru untuk datang tepat waktu di sekolah? Apa motivasinya Bapak dan Ibu guru datang tepat waktu di sekolah? Apakah karena mengharapkan pujian? Atau takut kepada kepala sekolah? Atau karena memang itu sudah menjadi keyakinan dalam diri sendiri untuk selalu hidup berdisiplin? Bagaimana Bapak dan Ibu? Jadi keyakinan untuk diri sendiri. Iya, itu timbul dari keyakinan diri sendiri. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan universal bersifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil belajar Pancasila. Biasa mendengar kata profil belajar Pancasila? Biasa. Ada berapa nilai di dalam profil belajar Pancasila? Ada berapa? Ada? Ada? Iya, ada 6. Apa saja itu? Ada yang bisa menyebutkan? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, gotong
sebagai berikut Bapak Ibu. 6 dimensi yang termuat dalam profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sekarang kita masuk motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Sekarang, hukuman dan penghargaan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Selanjutnya, paksaan. Kalau konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Terus kalau hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus kalau hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman. Sedangkan kalau dia konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya? Ya? Perbedaan apa Ibu? Dengan? Ya Ibu. Jadi perbedaan dasar antara hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman itu bersifat spontan, sedangkan kalau konsekuensi itu adalah hal yang sudah disepakati bersama. Contoh, ini saya memiliki beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Siti mencoret-coret buku Tini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku Tini. Tindakan ibu guru tersebut adalah penerapan apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa itu? Hukuman. Hukuman. Yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Ya Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Terus Bapak, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Jadi Bapak Ibu coba diperhatikan baik-baik nanti. Siti mencoret-coret di buku Tini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku Tini. Tindakan ibu guru tersebut adalah penerapan konsekuensi, ya kan? Karena dia melanggar peraturan, dia mencoret-coret buku temannya, maka dia otomatis harus meminta maaf, ya kan? Nah, terus pertanyaan yang kedua, Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah seringkali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruhnya berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Tindakan Pak Guru adalah penerapan konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Iya, hukuman. Betul sekali Pak, itu adalah hukuman. Bisa dilihat dari caranya, tanpa berpikir panjang. Artinya keputusan yang diambil Pak Hasan adalah keputusan yang tiba atau spontanitas. Jadi itulah contoh perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita masuk ke penghargaan. Baik Bapak dan Ibu, ada tidak Bapak dan Ibu guru yang biasa memberikan penghargaan atau hadiah kepada anak muridnya? Ada. Apa kira-kira alasan Ibu memberikan penghargaan? Mendorong siswa lain supaya berprestasi seperti apa yang dilakukan teman
Ya, baik Bapak Ibu, saya juga salah satu guru yang pernah memberikan penghargaan kepada murid, bahkan bisa dikatakan sering. Nah, tetapi setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak dan mendapatkan materi tentang hukuman dan penghargaan, hal itu saya rubah secara perlahan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena penghargaan bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sama dengan hukuman. Contoh Bapak dan Ibu, jika kita selalu memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi dan yang berprestasi itu adalah anak yang sama, ya kan? Maka otomatis akan menimbulkan rasa kecemburuan terhadap temannya. Pasti yang berkata, dia terus, ya kan? Nah, jadi penghargaan itu ada baik dan ada buruknya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Nah, penghargaan memiliki dampak negatif. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan merusak hubungan. Terus penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Sekarang kita masuk ke keyakinan sekolah. Bapak Ibu guru pernah tidak atau sering tidak mendengar kata keyakinan, atau ini pertama kali Bapak dan Ibu mendengar kata keyakinan? Iya, pertama sekali. Iya Ibu? Iya, pertama kali. Iya. Karena yang kami jelaskan biasa di dalam kelas itu peraturan, bukan keyakinan. Yang disepakati biasa itu peraturan. Peraturan kelas, tidak peraturan secara bersama-sama itu kan keyakinan. Oh, baik Bapak dan Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu, atau ada yang bertanya, ada pertanyaan? Iya. Ya, apa itu? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Iya. Baik Bapak dan Ibu, dari kata sudah bisa dibedakan. Keyakinan berarti sesuatu yang diyakini, sedangkan peraturan berarti kita harus patuh. Nah, keyakinan dan peraturan itu sangat-sangat jauh berbeda Bapak dan Ibu. Keyakinan itu adalah segala sesuatu yang kita sepakati bersama dan yakin akan bisa kita lakukan. Sedangkan kalau peraturan biasanya dibuat sepihak oleh Bapak guru atau Ibu guru. Nah, di mana guru terpaksa untuk mematuhi. Contoh keyakinan, contoh peraturan yang selama ini biasa kita dengar, tidak boleh buang sampah sembarang tempat. Nah, itu kan kalau didengar kata-katanya bisa bermakna negatif, ya kan? Ada unsur paksaan. Alangkah baiknya jika katanya dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Ya, Bapak Ibu. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah saya buat Ibu, dan ini adalah proses pembuatan daripada keyakinan kelas kami. Pada dia kelas rendah saya memberikan sebuah gambar.
Ibu, jadi itulah cara saya membuat keyakinan kelas bersama karena dia kelas rendah, makanya saya menyiapkan sebuah gambar yang menunjukkan contoh-contoh perilaku positif yang bisa dilakukan di dalam kelas, dan inilah hasil daripada keyakinan kelas kami. Ini Pak ya, ini Pak Ibu. Keyakinan kelas 2, kami guru dan murid kelas 2 meyakini untuk datang tepat waktu, hormati guru dan teman, rapikan buku setelah belajar, belajar dengan tertib dan aktif, membuang sampah pada tempatnya, minta izin sebelum keluar kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar dengan senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang serta barang miliknya, berkomitmen terhadap sikap tegas, senantiasa membantu, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Silakan berdiri. Nama permainannya adalah menjauh, mendekat, dan tangkap, saling berhadapan. Ya, dari posisi sekarang seperti ini. Ini mendekat, menjauh, mendekat. Kalau tangkap bertangkap temannya teman. Paham Ibu? Iya, tangkap. Ikuti instruksi perintahnya. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Jadi SDG ini berarti konsentrasi. Nah, sekarang kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada pernyataan Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Di sini kita akan melakukan studi kasus. Ibu Yuliana, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Ega. Beberapa anak telah mengeluhkan Ega yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Yuliana, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ega melakukan hal itu? Kira-kira kalau Ibu yang menjadi Ibu Yuliana, apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Hal pertama yang akan Ibu lakukan adalah apa? Baik Ibu. Mencari tahu apa alasan Ega selalu berbuat demikian. Iya, jadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencari tahu apa alasannya Ega melakukan hal tersebut. Nah, jadi alasan Ega yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Ega adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Alasan Ega yang kedua adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi
suami adalah kebutuhan akan Kasih sayang. Oke, adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Ega sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan Kekuasaan. kekuasaan. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Ega sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan Kebebasan. kebebasan. Nah, alasan Ega yang terakhir, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Yang misal, karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Ega sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi itulah 5 alasan Ega. Nah, dia memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita masuk ke posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita berperan sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid-murid dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Ini kalau kita berposisi sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ayo bantulah demi Bapak, ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini? Ya, sudah, kali ini tidak apa-apa. Bapak bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak
dia akan merasa kecewa kalau tidak dibantu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang menjadi adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah sekarang kalau kita sebagai guru berposisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi yang terakhir, jika kita seorang guru berposisi sebagai manajer, yaitu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh pertanyaan yang akan muncul, apa yang kita yakini? Nah, ini akan kembali ke keyakinan kelas setelah kita buat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi di sini, jika kita berposisi sebagai manajer, murid akan mencari sendiri solusi dari perbuatan yang telah dilakukan. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi alangkah baiknya jika kita sebagai seorang guru mengambil posisi sebagai manajer. Yang terakhir Bapak Ibu, nah, di sini saya ada contoh videonya. Silakan disimak Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu nih pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Karen! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa
sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak Pasca. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Ren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Ren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin kan Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren pemirsa alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, itulah foto video 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru
yang gagal, berhasil, dan sukses. Yang pertama, penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyitir. Kalau kita berperan sebagai pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ini adalah contoh identitas yang gagal. Kalau identitas yang berhasil yaitu ada pada posisi teman, pemantau dan manajer, di mana teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, sedangkan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau guru berkata, tadi kan guru berbuat, sekarang guru berkata. Identitas yang gagal adalah sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti memberikan ancaman. Terus, kamu sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini adalah identitas yang gagal. Sedangkan yang berhasil itu sebagai teman, ayolah melakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Sedangkan sebagai pemantau, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasilnya, kalau sebagai penghukum, maka murid akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Kalau kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid akan menyembunyikan, menyangkal atau bahkan berbohong. Kalau kita sebagai teman, dia berhasil, tapi murid akan ketergantungan. Pemantau juga, dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Sedangkan kalau kita berposisi sebagai manajer, maka itu akan menguatkan pribadi murid masing-masing. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, di mana guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Yang terakhir, segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3, Bapak Ibu Guru. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Masih menstabilkan identitas. Di sini ada beberapa pertanyaan pernyataan yang bisa kita katakan. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Ada beberapa pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita lakukan pada tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Terus, apa yang penting bagi kamu? Kamu melihat
tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Terus, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya Bapak Ibu. Nah, dan tahap yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ada pun beberapa pertanyaan yang bisa muncul saat menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya Bapak Ibu. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu, yaitu Mas Guru Penggerak. Bapak dan Ibu silakan berdiri. Ya Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya hari ini. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Dan saya berharap Bapak dan Ibu guru akan mengikuti jejak saya untuk mengikuti seleksi guru penggerak angkatan 12 yang akan dibuka pada bulan Agustus ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai.